Oke, balik lagi sama kita yang akan ngomongin keseharian dan berhubungan dengan psikologi. Hari ini Apa? banyak berita yang muncul di semua sosial media tentang kasus Kasus apa? pemerkosaan. Ya, banyak banget. Kalau kita udah ngebahas pemerkosaan banyak, udah ada beberapa video tentang pemerkosaan gitu kan ya. Iya, nah lagi-lagi muncul nih Iya. yang pengen dibahas. Iya. Kayaknya pengen pengen dibahas di Indonesia ini tentang hal-hal yang seperti itu ya. Iya, iya. Gitu loh. Maksudnya udah perasaan baru kemarin bulan lalu, terus tiba-tiba bulan ini muncul lagi kasus Kasus yang baru. tapi masih dalam kategori kasus yang sama gitu. Istilahnya kayak pelecehan seksual gitu ya. Masuk ya. Masuk. Pelecehan seksual itu eh, seperti tindak pemerkosaan. Nah, tindak pemerkosaan ini yang gue baca adalah di apa namanya, lingkungan yang religi bisa Iya. atau spiritual, Di boarding school lah ya. boarding school. Boarding school. Nah, ini dilakukan oleh apa namanya, oknum lah ya, bilangnya oknum ya kan. Kemudian dia melecehkan, istilahnya melakukan tindak pelecehan itu terhadap muridnya sendiri yang kurang lebih ada terakhir tuh 12 orang ya kalau nggak Iya, salah. nggak tahu sih, belum update terbaru sih, nggak tahu berapa ya. Pokoknya terakhir yang gue dengar ada 12 orang melakukan tindak pelecehan tersebut. Di 12 orang sampai yang 9 orangnya itu melahirkan anak. Sampai hamil. Sampai hamil ya. Oh, sampai hamil. Terus anaknya yang sudah lahir itu dieksploitasi juga sama dia. Oh, oke. Tidak dianggap, dan dia yang oknum ini merasa tidak menganggap, dan kemudian dia menjudge kalau anak itu sudah yatim piatu gitu. Kemudian diolahlah atau dimanfaatkan oleh oknum tersebut supaya dapat pundi-pundi uang. Ya contohnya misalnya buat yang nggak ngerti ya, Iya. uang Sumbangan ya. nah tapi kan kita nggak ngerti itu akhirnya kemana. Dia bikin judulnya adalah untuk sumbangan, tapi kita nggak ngerti Iya. karena beberapa kasus dari dia sendiri itu ada tertera kalau dia juga menyalahgunakan dana yang ada untuk pendidikan Ya. gitu, yang oknum tersebut ini ya. Nah, Bapak dulu deh pandangannya gimana atau pendapatnya gimana tentang kasus ini. Bagi kayaknya kita udah bikin video pemerkosaan udah banyak kali ya. Kita ada 2 atau 3 video lah ngomong pemerkosaan terus kan gitu kan ya. Bagi kalau pemerkosaan emang suatu perilaku yang nggak bakal kita dukung sama sekali lah ya. Iyalah. Kita nggak pernah dukung sama sekali perilaku pemerkosaan, apalagi pelecehan seksual juga gitu kan ya. Bagi gini kan ya, kasus ini kan terjadi di lingkungan yang ibarat kata boarding school, anak-anaknya dititipkan orang tuanya gitu kan, dipercayakan Ya kepada benar. pelaku ya kan, kepada pelaku dipercayakan, oh saya titip anak saya dididik supaya pintar gitu kan ya. Tapi malah disalahgunakan. Bukan pelaku dong, maksudnya orang tua ini dia sudah mengantarkan anaknya, sudah mempercayakan satu tempat ini Iya, kepada pemilik bahwa ya kan. kualitas dan apa namanya, kualitas dan nilai-nilainya mereka sudah tahu, sudah Iya. paham gitu kan, sudah terjamin lah Betul. istilahnya. Tapi ternyata dirusak oleh satu oknum. Betul. Gitu. Pemilik bahkan. Pemilik Bukan bahkan. pemilik gitu kan ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya gini, kasus-kasus seperti ini tuh bisa terjadi di mana aja. Iya benar. Misalnya kita recap di video-video kita sebelumnya gitu kan ya. Rata-rata korban pemerkosaan itu rata-rata kan yang tidak berdaya di hadapan si pemerkosanya, si pelaku gitu kan ya. Lack of power gitu kan ya. Kenapa sih sebenarnya bisa terjadi di mana aja kan, kayak saya bilang. Tadi lingkungan akademis. Iya. Dulu ada cerita di satu universitas lah di Sumatera ya kan ya. Mahasiswanya diperkosa, dilecehkan sama pengajarnya. Sekarang terjadi di lingkungan agamis, itu kan santrinya diperkosa segala macam. Terus pernah jadi kejadian juga di oknum, di kepolisian juga ada juga tuh. Iya. Yang anak dari yang di penjara diperkosa oleh polisi segala macam. Iya. Itu timbul karena adanya abusing power, penyalahgunaan kekuasaan. Ya. Iya, gini. Contoh yang tadi santriwati diperkosa dengan iming-iming akan dibiayakan ke sekolah sampai ke S2. Ada iming-iming segala macam, terus tidak berdaya karena dia merasa saya nggak berdaya gitu kan dengan di hadapan si bapak ini gitu kan ya. Terus kalau yang di kepolisian yang diperkosa anaknya si yang di penjara, dengan iming-iming orang tuanya akan dibebaskan dari penjara dengan menyerahkan dengan melayani si polisi tersebut gitu kan ya. Kalau yang di di universitas dengan iming-iming dikasih nilai bagus segala macam. Nah itu ada namanya penyalahgunaan kekuasaan gitu kan ya. Seharusnya kekuasaan itu digunakan dengan baik gitu kan, tapi ya akhirnya disalahgunakan dengan memperkosa.
membuat orang tidak berdaya. Jadi suka-sukanya lah ya, Iya, tentang dia punya power betul, itu gitu kan ya. kan. Sebenarnya kalau suka perempuan bisa terjadi di mana aja gitu kan ya, nggak berfokus pada oh ini lingkungan, kenapa lu kok agamis tapi kok memperkosa gitu. Yang kita lihat bukan agamis ya, tapi oknumnya gitu, perilaku oknumnya yang salah, bukan agamisnya gitu kan ya, karena bisa terjadi di mana aja gitu kan ya, begitulah. Dan ya perilaku ya bapak Ini semua pelaku itulah ya buruk lah buat citra segala macam, citra kepolisian jelek, citra dosen jelek, iya, citra pendidikan. pengajar agama jelek segala Iya, macam. jadi tercoreng ya Tercoreng kan. gara-gara perilaku satu orang itu gitu loh. Memuaskan nafsunya saja gitu loh, dibandingkan memberikan efek apa ya, efek luasnya, efek besarnya gitu. Dan tanpa sadar kan mereka kan ini adalah korbannya adalah di bawah umur ya. Iya, Banyak di bawah umur kan betul. yang kita lagi bahas ini. Nah, dan tanpa sadar dia kan nggak tahu kalau di bawah umur itu otomatis langsung kena stres dan trauma. Ya pasti. Iya kan, yang mengakibatkan yang paling depan yang pernah dibahas di video kita sebelumnya ada, nanti bisa dilihat aja, kita ngebahas tentang apa sih efek-efek dari tindakan-tindakan pelecehan seksual gitu. Nah, salah satunya yang paling pertama istilahnya apa ya, pintu depannya adalah anak itu pasti stres dan trauma gitu. Nah, yang itu kan yang nggak disadarin gitu, akibatnya apa. Terus selanjutnya adalah ketika diketahui 9 dari korban itu mereka hamil, kemudian ada yang melahirkan gitu kan ya. Istilahnya itu di bawah umur gitu. Terus gimana sih, maksudnya bener-bener nggak berpikir ya gitu. Kalau menurut dari gue perempuan sendiri ya kesel liatnya, maksudnya kenapa kayak begini, seolah-olah dia menilai sangat rendah perempuan kalau menurut gue. Iya sih, yang gini, apa ya, nafsunya kan ya, hanya menyalurkan nafsunya gitu kan, satu hal gitu kan ya, kelaminnya gitu. Kenapa sih nggak bisa nahan kelamin gitu loh? Misalkan kita lihat nih, pakaian santri nggak mungkin gak terbuka dong. Iya. Ya mana ada gitu kan ya. Terus pasti panjang kan, gamis ya kan. Mostly tidak bentuk bagian tubuh gitu kan ya. Kok masih nafsu gitu kan. Oke, mungkin fetish saya mungkin arah seperti itu, tapi kan ya yang ditahan itu loh, ada bini. Nah ya itu, makanya kan kita nggak ngerti nih pikiran oknum ini kan kenapa sih gitu kan. Kayak menjunjungkan apa ya, kelaminnya gitu loh, kepuasannya sendiri gitu kan. Jadi kayak bener-bener nggak bener apa ya, kalau menurut gue sangat memandang rendah perempuan lah gitu. Maksudnya nggak bagus lah, apalagi dunia pendidikannya di kasusnya ini sangat menjunjung religi gitu kan, sangat menjunjung religi gitu, bukan hanya sekedar pendidikan tapi di religinya juga dibantu gitu loh. Orang tua sudah mendatangkan anaknya, mempercayai anaknya di sekolah tersebut gitu, tapi dirusak oleh oknum ya, karena kan nggak semuanya seperti itu gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini nih yang agak-agak bikin pusing ya kan. Terus kedepannya gimana ya kan? Bisa nggak dipercayain lagi gitu loh. Bahkan sampai ada kasus si keluarga korban menuntut dikebiri gitu kan ya. Iya. Sampai selevel itu saking gimana ya, saking keselnya gitu kan ya. Udah percayakan tapi anak gue dirusak ya, kekesalan tuh bertumpuk, akhirnya kan yaudah kebiri sekalian gitu kan ya. Nah itu sih yang lebih parahnya adalah dia melakukan lagi ketika anaknya sudah lahir, dia tidak menganggap itu anaknya, kemudian menjudge anak itu sebagai anak yatim, kemudian dieksploitasi gitu loh, seolah-olah anak ini dibikin alat sama dia untuk mencari uang gitu kan. Oh berarti kalau yatim bapaknya kan nggak ada ya? Yatim, dia bilangnya yatim piatu malah. Oh bapaknya nggak ada, berarti bapaknya boleh dong dibunuh. Nah, itu kasus yang berbeda sih menurut gua. Kalau misalkan kita bunuh bapaknya, jadi bener anak yatim dong. Tapi kita kan ini dihukum dong berarti. Nggak, biar orang ini aja dibunuh lah ya. Iya kayak gitu kan, maksudnya di mana sih gitu pikirannya gitu loh. Iya kan, kalau misalkan sampai dieksploitasi anaknya kan, jadi bilang anak yatim piatu supaya dapat dana bantuan lagi, nyata pantinya bertambah nih anak yatimnya kan, minta bantuan lagi. Ya begini kan, berarti dia sudah menyalakan powernya yang lain ya kan ya, nggak hanya tentang seksual, uang juga gitu kan ya. Apa yang dikejar dari dunia ini gitu kan. Kalau dia misalkan dia belajar agama ya apa yang dikejar gitu kan ya. Hanya kejar dunia gitu loh. Nggak ada habisnya. Kayak dia tahu, istilahnya ya dia tahu itu
dia tahu tentang religinya dia gitu, dia belajar dengan ketuhanannya dia, tapi dia tidak melakukannya, sama aja ngomong kosong ya kan, karena dia tidak melakukan hal-hal yang baik yang tertulis gitu. Paling paling sih kita titip pesan buat masyarakat ya. Mungkin level kepercayaan kita sudah menurun gitu kan ya, ke kepolisian, terus ke dunia pendidikan, bahkan ke sampai dunia agama juga kan, religi juga. Jadi pesan ke masyarakat gini, itu hanya sebagian orang gitu, dibanding berkata gini, ada 10 orang yang baik dirusak oleh satu perilaku yang jelek dari satu orang gitu kan ya. Jadi tetaplah percaya pada orang-orang yang kalian percaya gitu. Misalkan ngaji tetap ngaji, ibadah ke ibadah gitu, ibadah minggu ke pendeta segala macam, lanjutkan gitu loh, lanjutkan kepercayaan Anda gitu. Ini hanyalah segelintir oknum. Iya, oknum aja. Kecil-kecil misalkan, oh nanti kalau misalkan ke polisi nanti segala macam dimanfaatkan, iya itu hanya sebagian kecil yang memanfaatkan. Ada banyak lagi polisi yang masih baik gitu. Gak semuanya. Banyak, masih ada juga misalkan tentara-tentara yang baik hati segala macam, banyak lah gitu. Ini hanya sebagian kecil gitu loh untuk masyarakat. Nah buat teman-teman ya, kalau seperti itu otomatis kan pemikiran kita adalah lebih berhati-hati lagi gitu. Memilih di mana kita tempatkan anak kita untuk berpendidikan gitu kan, salah satu contohnya. Terus gimana kita menghadapi kalau kita memang harus berurusan dengan pihak kepolisian atau pihak aparat yang memang kita harus perlu bantuan mereka, kita tetap hati-hati lah gitu. Namanya kita ngerti kita butuh bantuan, cuman kita tetap hati-hati karena berdasarkan ya karena oknum inilah, karena beberapa kejadian sudah terjadi, ya mau nggak mau kita lebih aware lagi gitu loh. Tadinya kita kan udah sangat percaya nih gitu kan, tapi dirusak dengan oknum, ya nggak apa-apa, lebih aware lagi aja, sama lebih hati-hati aja gitu loh dengan lingkungan kita. Nah terus untuk yang tips lagi untuk nasihat lagi untuk para orang tua gitu kan ya, nggak hanya orang tua yang punya anak perempuan gitu, anak-anak laki juga perlu diawasi gini. Kasus pencabulan juga ada di mana-mana gitu kan ya, nggak memandang laki-laki perempuan segala macam. Iya, bagi orang tua, tingkatkan lagi komunikasi antara anak dan orang tua, bangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Jadi ketika anak-anak, maaf misalkan terjadi kasus pemerkosaan sekali, anaknya bisa langsung cerita ke orang tua. Orang, Pak, Bu, kemarin saya sama bapak ini digini gitu kan ya, ceritain lah. Even misalkan bisa bangun kepercayaan sama orang tua gitu kan, jadi anak bisa cerita dengan leluasa gitu kan. Ketika anaknya misalkan belum diperkosa, misalkan nggak mungkin dong ujuk-ujuk langsung diperkosa, nggak mungkin dong, pasti ada bujuk rayu gitu kan. Anak cerita nih, Pak kemarin bapak ini atau bilang ini gitu, bujuk-bujuk ini Pak gitu kan. Kan anak sudah bangun kepercayaan sama orang tua nih. Oh berarti kan orang tua jadi punya timbul kewaspadaan ya kan ya. Tiba-tiba datang ke sekolahnya, nyamperin pihak sekolah, bener nggak ada bukti ini segala macam. Apalagi kalau misalkan anaknya diecekkan ada bukti, misalnya bukti chat, bukti telepon segala macam, bisa langsung ditindak sebelum ada kejadiannya. Makanya untuk para orang tua, baik orang pemilik anak laki-laki atau perempuan, bangun lagi komunikasi antara anaknya supaya anaknya merasa gimana ya, aman. Cerita ke orang tua, tidak merasa dijudge gitu loh. Tidak takut ya kalau mau cerita, kayak nggak takut. Misalkan gini, kalau misalkan jangan bilang papa, jangan bilang mama, otomatis kan anaknya takut nih. Nah, ketika kita udah bangun komunikasi yang baik sama anak kita, itu otomatis anaknya langsung, oh kemarin dia bilang kayak gini yang tadi dibilang kan. Jadi dia percaya gitu loh, dan dia nggak percaya dengan orang lain, dia lebih percaya dengan orang tuanya karena sudah dibangun komunikasi yang baik seperti itu. Even gini, ketika anak kadang masalahnya gini, ketika anak cerita ke orang tua langsung refleks ngomelin anaknya. Jangan mau dong gitu kan anaknya nggak tahu harus bagaimana. Harus gimana. Kita sebagai orang tua harus menjelaskan, oh baiknya gini nak gitu kan. Ketika anak sudah timbul rasa percaya kepada orang tua, cerita kan ngalir. Tiba-tiba nih anak cerita, Pak tadi si bapak ini ngelus-ngelus pundak aku loh sampai ke punggung gitu kan. Anaknya cerita normal gitu kan, cerita santai aja. Terus sebagai orang tua, oh kita kayaknya ada perilaku yang salah nih si bapak ini nih gitu kan ya. Terus bilang orang tuh, yaudah deh besok kalau lain kali kalau bapak ini gini nggak usah menjauh aja gitu segala macam. Dikasih tahu anaknya harus ngapain, tindakannya ada sebab akibat sih. Jangan cuma diomel-omelin aja gitu kan. Nanti anak kok saya cerita ini saya diomelin gitu kan nggak tahu kenapa diomelin ya kan, mesti jelasin nih segala macamnya gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi itu deh tips-tips dari kita, sederhana sih sebenarnya karena sederhana dan sangat bermanfaat sih menurut kita ya, karena ini dari sisi psikologisnya, ilmu psikologinya
Itu tuh banyak di lingkungan kita sebenarnya yang nggak kita sadarin, tapi itu juga buat jalan keluar kita gitu loh, solusi dari kita sendiri gitu. Itu aja dari kita hari ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you.